Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Maharani dengan NIM 2019 1050 1079 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Jember. Pada video kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai digitasi peta di ArcMap. Sebelumnya kita telah belajar bagaimana membuat peta sederhana dengan menampilkan data spasial yang telah disediakan. Tetapi kita juga harus mempelajari bagaimana membuat data spasial yang baru, terutama jika kita tidak mempunyai data spasial tersebut. Misalkan nih, kita mempunyai sumber data raster seperti citra satelit, foto udara, peta rupa bumi Indonesia, atau peta lainnya yang memiliki informasi koordinat. Kita dapat membuat data spasialnya dengan melakukan digitasi terhadap data raster tersebut. Biasanya digitasi diawali dengan menginputkan data raster sebagai data mentahnya. Lalu data tersebut dikoreksi terlebih dahulu baik dari aspek geometrik maupun radiometriknya. Kemudian baru dapat diturunkan informasinya menggunakan proses digitasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih digitasi itu. Digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format digital. Objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, dan lainnya yang sebelumnya dalam format raster, maka menjadi objek-objek vektor. Pada sebuah citra satelit, resolusi tinggi dapat diubah ke dalam format digital dengan proses digitasi. Nah, proses digitasi sendiri secara umum dibagi dalam dua macam, yaitu yang pertama ada digitasi menggunakan digitizer. Maksudnya dalam proses digitasi ini memerlukan sebuah meja digitasi atau digitizer. Yang kedua ada digitasi on-screen di layar monitor. Maksud dari digitasi on-screen di layar monitor yaitu digitasi on-screen yang paling sering dilakukan karena lebih mudah dilakukannya, tidak memerlukan tambahan peralatan lainnya, dan lebih mudah untuk dikoreksi apabila terjadi kesalahan. Digitasi on-screen biasanya dilakukan pada atau dibantu oleh suatu base layer yang punya referensi spasial, misalnya citra satelit. Nah, dari proses digitasi ini akan menghasilkan suatu file dengan format save file atau biasa disingkat dengan format SHP, yaitu format data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan atribut dari fitur geografis. Format data SHP disimpan dalam satu set file terkait dan berisi dalam satu kelas fitur. Format data ini berisikan tentang data referensi geografis yang didefinisikan sebagai objek tunggal seperti jalan, sungai, landmark, dan lain-lain. Data yang disimpan dapat berupa titik atau yang disebut dengan poin, garis atau yang disebut dengan polling, dan polygon. Penggunaan jenis data tersebut tergantung dari objek yang kita rekam. Nah, untuk data yang berupa titik atau poin digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan suatu pusat. Contohnya nih, kota, fasilitas umum, dan lokasi lain. Nah, untuk data yang berupa garis atau polyline ini digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan bentuk memanjang. Contohnya itu ada jaringan sungai dan jalan. Untuk data yang berupa polygon sendiri digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang memiliki luas atau wilayah. Contohnya ini seperti wilayah kota, tutupan lahan, batas areal konsensi, blok, petak, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana digitasi peta secara langsung di ArcMap. Yang pertama, kita harus membuka ArcMap terlebih dahulu. Berikut merupakan tampilan awal dari ArcMap. Nah, di tampilan awal dari ArcMap sendiri terdapat table of contact yang di sini ada tulisan layer. Nah, kita klik layer.
Selanjutnya saya akan mengklik di koordinat sistem. Setelah kita mengklik koordinat sistem, langsung saja di koordinat sistem terdapat geografi koordinat sistem dan juga project koordinat sistem. Kita klik yang project koordinat sistem. Nah, setelah itu kita cari UTM dan langsung kita klik di WGS 1984. Di WGS 1984 ini terdapat dua pilihan, ada Northern Hemisphere dan Southern Hemisphere. Kita pilih yang Southern. Selanjutnya kita klik WJS 1984 UTM Zone 50. Selanjutnya, setelah kalian mengklik OK, kalian bisa menambahkan sebuah peta ke dalam ArcMap ini. Cara untuk menambahkan peta yaitu pertama kita klik window. Di sini ada katalog, kita klik saja katalog. Nah, di sini ada berbagai file. Saya memiliki file Kecamatan Banyuwangi. Oke, kita klik yang Kecamatan Banyuwangi. Nah, di Kecamatan Banyuwangi kan banyak nih. Saya ambil di Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi. Nah, berikut merupakan tampilan peta setelah saya menaruhnya ya. Selanjutnya, setelah peta telah ada, kita klik file, lalu di sini ada add data, kita klik saja add data, lalu di sini ada add base map, kita klik saja. Nah, jika kalian mengklik add base map ini, maka akan keluar berbagai macam kan. Nah, kalian bisa klik yang imagery, kita pakai yang imagery ya. Klik saja, kita tunggu. Nah, berikut merupakan tampilan peta apabila kita memilih imagery. Setelah seperti ini, kita bisa klik symbol selection. Setelah itu, kita bisa memilih hollow. Nah, kita ganti outer white-nya menjadi 3. Setelah itu, kita klik OK. Nah, setelah klik OK ini, kita bisa zoom map agar kita bisa melihat lebih jelas. Nah, seperti ini dapat dilihat di sini terdapat pemukiman warga dan ada jalan, ada sawah. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara kita untuk menambahkan sebuah poligon ke dalam peta. Kita klik new, kita klik new, lalu klik folder, kita tulis polygon. Kita enter. Nah, setelah itu kita klik lagi kanan, new, dan save file. Lalu, nah polygon ini biasanya digunakan untuk bangunan-bangunan. Semisal saya menulis rumah. Kita ganti menjadi polygon, lalu kita klik edit, kita klik project coordinate M, kita cari WJS 1984 ya. Lalu di sini ada pilihan North Hemisphere dan Southern Hemisphere. Kita klik yang Southern. Lalu kita cari WJS 1984 UTM Zone 50.
Oke, seperti ini. Kita klik OK. Nah, baru apabila kita sudah melakukan step sebelumnya, kita bisa mengedit poligon ini. Di sini akan muncul rumah. Selanjutnya kita klik kanan, kita klik edit feature, start editing. Oke, kita tunggu. Nah, jika muncul tulisan seperti ini, kalian bisa klik continue. Lalu di sini keluar editor, kita taruh sini saja biar rapi. Lalu kita klik create features. Ini katalog, kita silang dulu. Nah, kita klik rumah. Di sini ada berbagai macam itu ya. Ada polygon, ada rectangle, ada circle, ada ellipse. Kita pakai yang polygon. Nah, untuk mengakhiri kalian bisa klik 2 kali. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, untuk rectangle sendiri biasanya digunakan untuk bangunan yang berbentuk kotak. Dan rectangle ini lebih mempermudah ya, tapi dia hanya bisa untuk bangunan yang kotak. Kalau panjang kita bisa pakai polygon seperti ini. Nah, ini contoh dari rectangle. Oke, kita selanjutnya untuk polygon saya pikir sudah selesai. Selanjutnya saya akan mencontohkan untuk polyline. Kita klik window. Di sini di tugas kita klik new folder, kita tulis polyline, terus kita new save file. Polyline ini biasanya digunakan untuk jalan, sungai, dan lain-lain. Nah, misalnya nih, karena di map saya ada jalan, saya menggunakan jalan Kartini. Kita rubah menjadi polyline, edit, project, lalu UTM, kita klik WGS 1984, kita klik Southern Hemisphere, kita klik lagi WGS 184, UTM Zone 50, kita klik OK. Nah, setelah itu jangan lupa kita klik kanan, lalu edit feature, start editing. Oh ya, jangan lupa yang tadi kalian bisa save ya. Ini saya lupa tadi, maaf. Oke, kita coba ini jalan Kartini, edit feature, start editing. Oke, tadi kan sudah start editing, create, kita create jalan Kartini, kita klik line. Nah, ini contohnya ya, kita klik di sini. Ini merupakan contoh jalan. Nah, untuk jika kalian ingin merubah warna, merubah ukuran, kalian bisa klik simbol selection. Di sini untuk ukuran kalian bisa klik ini. Misalnya saya mau ukuran 3 nih. Untuk color saya mau merah ya. Ya udah merah aja. Merah, oke, kita klik oke. Nah, keluarnya akan jadi seperti ini. Untuk polyline mungkin sampai sini. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana untuk membuat poin. Yang pertama, kita klik window lagi, kita klik katalog lagi, kita tambah file lagi dengan klik kanan, new folders, kita kasih tulisan poin, lalu kita klik kanan lagi, new, lalu jangan lupa save file, lalu
Misalnya saya ke pasar nih, ini sudah klik poin, kita edit project ini, kita klik ya project coordinate system, lalu kita klik UTM, kita klik WJS 1984. Nah di sini kan ada lagi nih Northern sama Southern, kita klik Southern, lalu kita klik WJS 1984 UTM zone 50. Kita klik OK. Jangan lupa kalian klik kanan dulu, terus edit feature, jangan lupa start editingnya. Jangan lupa untuk di save ya yang tadi jalan. Nah lalu kita klik edit, kan ini sudah start editing, kita klik create feature, lalu kita klik pasar, kita klik poin, nah tinggal klik deh. Nah untuk kalian jika ingin mengganti bentuknya, kalian bisa klik simbol selection. Di sini terdapat circle, square, triangle, pentagon, hexagon, pentagon. Nah coba nih, saya pakai circle 2, saya pakai warna blue, lalu saya klik misal ya ini pasar nih, misalnya pasar. Nah oke deh. Lalu jika ingin men-save, kalian bisa klik editor, stop editing. Nah ini langsung yes, jadi ke save. Nah, itu tadi merupakan contoh untuk membuat digitasi peta ke ArcMap. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.